Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya, Yuli Indriani, PBB Angkatan 9 dengan fasilitator Dogma Eskrim MPDI dan pemegang aktif Siti Ismawati Asli. Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan untuk segala kepentingan hidup, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas luasnya. Pendidikan, menurut KHD, adalah sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Adapun peri kemanusiaan pertama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak, yaitu meliputi kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam berarti berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada yang bermuasal kepada lokal sosial budaya. Adapun kodrat zaman itu akan berkaitan dengan isi dan irama. Untuk sekarang berarti berkaitan dengan keterampilan abad 21, yaitu ada 4, meliputi kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Yang kedua, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan. Peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani atau pekerja, dan anak diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan dipelihara oleh. Jadi anak bukanlah lembar kertas. Tuntunan diberikan pada anak agar mereka dapat menemukan kemerdekaan belajar. Namun pendidik juga harus terbuka dan waspada terhadap perubahan yang terjadi. Alasan kontekstual pemikiran KHD, yang pertama adalah pendidikan yang menghamba pada murid. Artinya, pembelajaran yang diberikan berpusat kepada peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat. Yang kedua, budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik ini. Keluarga menjadi tempat pendidikan sosial dan karakter baik bagi anak. Budi pekerti atau pendidikan karakter bahwa anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri sehingga ia bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan orang lain. Implementasi kontekstual pemikiran KHD adalah yang pertama, pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa. Misalnya, di awal pembelajaran dilakukan asesmen diagnostik gaya belajar, maka nanti pada
tahap melakukan penyelidikan untuk anak yang memiliki gaya belajar audio, maka dapat untuk membuat video pembelajaran. Adapun kalau anak yang memiliki gaya belajar visual, maka nanti mereka akan melakukan penelusuran informasi. Sedangkan anak yang memiliki gaya belajar kinestetik mungkin akan lebih banyak melakukan studi lapangan atau kegiatan praktik. Yang kedua adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter artinya guru menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik guna membangun karakter pribadi sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat. Adapun tantangan dan solusi yang dihadapi, tantangan adalah minat dan motivasi belajar peserta didik yang rendah. Bukan hanya untuk satu mata pelajaran tertentu, namun kalau di sekolah kami rata-rata memiliki minat dan motivasi belajar peserta didik ini sangat rendah. Jadi solusinya adalah yang pertama, guru menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Bisa dengan menggunakan discovery learning, query, kemudian model pembelajaran project based learning atau model pembelajaran problem based learning. Tergantung dari konten dari materi itu sendiri. Yang kedua, dengan melakukan pembelajaran menggunakan feedback seperti quiz melalui quizzes, kemudian pretest dan test melalui Google Form, kemudian dapat melakukan dengan membuat game atau melakukan simulasi-simulasi. Karena anak zaman sekarang itu lebih menyukai teknologi. Kemudian yang ketiga, memetakan potensi peserta didik. Jadi dengan adanya peta potensi peserta didik, maka guru dapat memaksimalkan proses pembelajaran yang sesuai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.